Halo semua, selamat datang di kuliah MS 4121 Praktikum Pengujian Prestasi Mesin. Perkenalkan, nama saya Isnain Aliman dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Pada segmen keempat ini saya akan menjelaskan kepada Anda terkait prosedur pengambilan data dari pengujian turbin Kaplan. Perhatikan tabel pengambilan data yang terdapat pada modul praktikum pengujian turbin Kaplan ini ya. Nah, sebelumnya saya telah menjelaskan kepada Anda terkait instalasi turbin dan juga instrumentasi alat ukur kepada Anda ya pada segmen sebelumnya. Dan data-data yang diambil dari setiap alat ukur ini kemudian akan dimasukkan pada tabel berikut. Nah, kemudian mengapa kita harus mengukur parameter ini ya? Jadi secara singkat itu kita harus mengetahui berapa besarnya daya turbin yang diperoleh dan juga berapakah daya yang tersedia dari aliran air di sini yang aliran itu digerakkan oleh pompa ya. Nah, kemudian semua detail terkait perhitungan ini itu semua bisa Anda pelajari pada modul praktikum. Kemudian variasi apa saja yang akan dilakukan pada praktikum ini akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Ini adalah contoh hasil pengambilan data dari praktikum pengujian turbin Kaplan. Adapun variasi pengambilan data yang dilakukan di sini adalah yang pertama adalah variasi bukaan katup atau ini akan menentukan besarnya debit yang mengalir ke dalam sistem ya. Kemudian yang kedua adalah variasi RPM yang dilakukan pada pengukuran setiap bukaan katup ini. Nah, jadi pada saat RPM tertentu sudah di setel RPM, kemudian Anda catat berapakah delta venturinya atau dan data-data dari manometer dan juga gaya pengeremannya untuk setiap RPM dan juga untuk setiap bukaan katup di sini. Nah, adapun constraint yang ada pada pengujian turbin Kaplan ini ya. Jadi sudut-sudut turbin ini dari guide fan di sini dan juga sudut turbin Kaplannya ini dibuat tetap dalam semua pengambilan data ya. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk mengambil datanya ya. Jadi kalau bukaan katup ini kita mengatur di sisi pengaturan ini ya, pengaturan debit. Jadi di sini divariasikan misalnya bukaan katup 1 itu full open, kemudian variasi kedua itu setengah terbuka dan variasi ketiga itu terbuka semua ya. Jadi ada 3 variasi debit. Kemudian untuk RPM-nya kita menggunakan takometer ya. Jadi untuk mengatur RPM-nya kita akan mengatur besarnya gaya pengereman pada dinamometer di sini. Jadi kalau misalnya mau RPM 1000 atau RPM tinggi, berarti kita ini tidak perlu direm ya, atau direm juga sedikit tapi sampai 1000 RPM. Kemudian jika ingin menaikkan torsinya itu beban pengereman, maka RPM-nya harus diturunkan ya dengan mengatur si beban pengereman ini. Kemudian ada juga delta venturi ya. Jadi dari delta manometer ini di sini ada dua ya. Jadi yang pertama itu venturimeter dan kemudian yang kedua itu dari head static antara sebelum dan sesudah turbin ya. Jadi itu tinggal langsung dibaca saja di bagian manometer di sini dan juga nanti di bagian manometer ini ada satuannya dalam inci atau milimeter, kita gunakan yang milimeter ya. Kemudian adapun untuk beban pengereman di sini ya. Jadi karena tadi kita telah mengatur beban pengeremannya, maka akan kita lihat besarnya gaya pengereman pada display sensor ini dan perlu diingat ini waktu Anda melihat di sini ini bentuknya itu masih kilogram, jadi harus Anda konversi dulu dikali gravitasi agar menjadi Newton ya. Dan juga ini belum menjadi torsi, jadi harus dikalikan dengan lengan gaya. Jadi kira-kira seperti itu untuk pengambilan data dari setiap alat yang ada ya. Nah, kemudian jika Anda perhatikan di sini ketika RPM-nya tinggi ya, maka beban pengeremannya rendah dan ketika RPM-nya kecil maka beban pengeremannya tinggi. Nah, di sini nanti kalian akan mencari di manakah letak efisiensi tertinggi pada turbin ya. Jadi dia belum tentu RPM-nya tinggi maka atau RPM-nya rendah, efisiensi dari turbinnya ini tuh tinggi. Nah, jadi di sini nanti dari data ini akan Anda proses, Anda kalkulasi pada setiap perhitungan yang ada pada modul, kemudian Anda analisis dari hasil setiap yang telah Anda hitung. Terkait dengan prosedur pengoperasian turbin, maka yang pertama harus Anda lakukan adalah menyalakan pompa ya. Jadi dan juga jika sudah beres melakukan pengujian, maka Anda mematikan pompanya. Jadi untuk menyalakan dan mematikan pompa itu di sini ada tombolnya ya. Jadi Anda cukup mengklik sekali untuk menghidupkan dan juga untuk cukup mengklik lagi tombol merah untuk mematikan ya. Jadi ini adalah video, jadi silahkan ditonton video berikut ini. Sekarang kita akan coba menyalakan. Jadi ini sudah nyala ya. Kalau lihat di sini ini belum nyala ya. Turbinnya berputar ya. Ini tadi saya buka di sini. Ini saya tutup lagi. Seperti itu ya.
Nah, di sini ada perhatikan cara untuk membuka dan menutup katup ya. Jadi kalau misalnya Anda melihat video tadi, saya membuka dan menutup katupnya itu secara perlahan-lahan ya. Jadi bagaimana jika saya secara tiba-tiba menutup dan membuka katup ini, maka nanti akan terjadi fenomena water hammer. Nah, apa itu fenomena tersebut? Nanti akan saya jelaskan pada segmen kelima ya. Kemudian terkait dengan pengambilan data pada dinamometer dan takometer, saya telah menjelaskan pada sebelumnya ya. Hanya saja pada saat pengoperasian turbin ini, pastikan jika Anda wanita atau pria yang berambut panjang, terlebih dahulu rambut Anda harus dikuncir ya. Jadi untuk menghindari hal yang tidak-tidak, karena ini adalah rotating equipment ya, jadi sangat berbahaya sekali bila ada yang nyangkut pada rotor yang berputar ini. Kemudian untuk terkait penggunaan manometer sepertinya tidak ada hal khusus yang perlu diperhatikan, hanya saja pada saat Anda mengambil data pastikan kedudukan dari manometer ini sudah steady dan tidak berubah-ubah terhadap pola aliran. Kira-kira seperti itu materi prosedur pengambilan data ini. Jadi cukup sekian, sampai jumpa di segmen kelima yaitu terkait dengan topik fenomena yang terjadi pada saat pengujian turbin Kaplan.